Kalau kita lihat dari masa bangunannya sendiri, dia ini hanya kita lihat hanya 2 masa kotak gitu ya, memang sesuai dengan namanya rumah kotak. Nah, ini menjadi inovasi desain yang menurut aku belum pernah aku lihat sebelumnya di rumah-rumah yang bisa kita review. Jadi Hai guys, welcome back to Linear Indonesia Edisi Nge-Review bersama aku Vina. Kali ini kita lagi jalan-jalan daerah Tangerang Selatan nih, mau lihat rumah dengan konsep Japanese minimalis. Pasti udah pada perasaan kan? Let's go. Oke guys, sekarang kita lagi visit di rumah kota ya. Jadi dia ini klaster eksklusif yang memang cuma ada 10 rumah, kurang lebih 10 rumah. Nah, kalau kita lihat dari masa bangunannya sendiri, dia ini hanya kita lihat hanya 2 masa kotak gitu ya, memang sesuai dengan namanya rumah kotak. Nah, dia ini tidak terlalu banyak elemen gitu di luarnya, tidak terlalu banyak permainan material ataupun tidak terlalu banyak bentukan-bentukan ya, benar-benar hanya kotak, tapi dia ada placement jendela. Kita lihat ada permainan sedikit permainan bentukan di situ ya gitu. Ini memang kental sekali dengan konsep dia yang Japanese minimalis, jadi nggak banyak elemen ya gitu. Nah, kita langsung lihat dalam aja yuk, let's go. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya ya, kita sekarang berada di area carportnya. Memang ini sebenarnya tidak terlalu besar ya, mungkin hanya sekitar 2,5 meter, tapi cukup buat naruh satu mobil, dan misalnya ada satu motor nyempil juga masih bisa. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ya, di sini dia ada jendela. Nah, ini tuh dia menggunakan plat ya, di sekitar sini ya pakai plat besi gitu tipis. Nah, ini fungsinya misalnya mungkin kalau misalnya ya, ini ide lucu-lucuan aja. Kalau misalnya ya kita ngobrol di sini sambil naruh kopi gitu, ini bisa banget. Nah, dia itu memang kelihatannya jendela untuk di living roomnya ya. Nah, memang tidak perlu jendela yang terlalu besar, tapi ini cukup banget untuk memasukkan cahaya alami dan ventilasi alami gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini ada roster, dia itu kayaknya dalam sana tuh area servis gitu. Jadi ini adalah untuk memasukkan ventilasi alami ya, tapi juga memberikan privasi kepada si owner dalam rumahnya. Walaupun ruang servis tapi tetap tertutup gitu. Jadi masih lebih bagus. Nah, ini ada sedikit area tamannya ya, ada sedikit area penghijauan yang sebenarnya kalau memang nggak difungsikan bisa banget jadi extension untuk carport. Nah, sekarang kita sudah berada di area interior rumahnya. Tadi kalau dilihat dari luar sekilas memang kelihatannya bangunannya nggak terlalu besar ya, tapi kalau kita lihat di dalam nih, ini cukup besar. Jadi luas bangunannya sendiri itu sekitar 66 sampai 85 meter persegi, tanahnya sendiri tuh ada di 60. Nah, kita lihat, ini ketika kita masuk, kita langsung disambut area kitchen, living room, and dining gitu ya. Banyak sebenarnya orang Indonesia yang belum familiar sama konsep kitchen di depan. Ini kalau kita lihat, benar-benar aku tadi buka pintu, kanan itu langsung kitchen. Nah, sebenarnya kitchen di area depan tuh nggak masalah loh guys, karena even di rumah-rumah di Europe dan Amerika tuh setahu aku ya, kitchennya tuh di depan gitu. Nah, ini dia ruasannya sendiri mungkin sekitar 2 sama 1,8 ya. Sebenarnya bisa kalau misalnya teman-teman punya kulkas yang cuma satu pintu, itu masih muat kalau di sini. Nah, ini area kabinetnya juga cukup besar dan cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya mau naruh banyak peralatan kitchen tuh bisa di sini gitu. Terus kalau kita lihat dari konsepnya sendiri, dia masih mengikuti eksteriornya yaitu Japanese minimalis. Ini juga kita lihat di sini dia menggunakan backsplash itu keramik yang subway tiles ya kita nyebutnya, atau mosaic tiles juga bisa. Nah, ini finishnya matte ya, bukan glossy. Biasanya kan orang glossy ya, ini matte. Jadi mungkin lebih kental dengan konsepsi Japanese-nya gitu. Memang kalau ketika konsep Japanese itu biasanya dia pakai material yang lebih matte gitu ya, dibanding pakai yang bersih. Nah, ini lantainya sendiri, dia bukan menggunakan vinyl, tapi keramik motif kayu ya. Nah, ini memang sudah jadi alternatif yang lebih populer dibanding pakai vinyl atau parket. Alasannya adalah lebih gampang sih untuk cleaning dan lain-lain. Ini area living tadi yang aku bilang, dia ada jendela kecil ya. Jadi mungkin si owner ini bisa lihat siapa yang keluar masuk cukup dari lubang di ventilasi kecil ini cukup banget gitu loh. Jadi dia bisa lihat siapa aja yang keluar masuk rumahnya. Nah, placementnya juga pas banget untuk adanya cross ventilation gitu ya. Jadi
nanti udara yang masuk di sana kalau dibuka dia akan ada exchange dari si bukaannya nih, gitu. Nah, di belakangnya juga di sini udah ada dining room-nya. Ini menggunakan konsep open plan ya. Jadi di mana semua ruangannya itu tanpa sekat. Nah, ini guarantee ruangan terlihat lebih luas ya tanpa disekat-sekat. Kalau kita lihat sedikit ke atas nih, dia ada sedikit dekoratif ceiling gitu ya. Jadi agak di up ceiling, terus dimasukkan LED gitu. Jadi lebih kesannya lebih warm, lebih sedikit mewah gitu. Nah, ini ada space bawah tangga yang sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan untuk jadi storage. Kalau misalnya aku sih suka banget, let's say ini dibikin semacam built-in cabinet gitu ya. Jadi di belakangnya itu nggak kayak karang setan. Jadi bisa dimasukin untuk buat kabinet, untuk sepatu ataupun yang kalian butuhkan basically. Nah, tadi ngomongin soal area dapur. Tadi kalau kita lihat di depan itu ada roster yang aku bilang di area service. Nah, ini itu adalah area service ya. Jadi di sana ada kamar mandi ART dan kebetulan itu dikunci ya. Itu bisa jadi kamar ART ataupun misalnya nggak punya ART cukup untuk gudang. Jadi ini ada pemisahan antara ruang service dan private. Let's go to upper floor. Alright, sebelum kita naik ke atas, ini aku mau bahas sedikit mengenai tangganya ya. Dia itu menggunakan baja, terus dia ini ditutup dengan perforated steel ya. Nah, ini mungkin diameternya cukup besar, sekitar 5 atau 8 mili gitu. Nah, ini cukup menjadi opsi misalnya nggak mau pakai wire mesh gitu ya. Jadi aku juga lebih suka personally pakai perforated steel, lebih cantik aja gitu finishnya. Nah, untuk di atas kita ya sebenarnya dia itu ada sedikit skylight kecil ya, mungkin hanya sekitar 40-50 cm, tapi dia ini kita lihat cukup masukkan cahaya alami gitu ya. Nah, memang nggak perlu gede-gede banget kalau bikin skylight, jangan terlalu heboh, yang penting placementnya tepat. Sekarang kita sudah berada di area lantai 2-nya. Ini adalah area yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai study atau home office gitu ya, karena ini sudah disiapkan stop kontaknya sendiri gitu. Jadi tergantung ownernya ingin manfaatkan space ini untuk apa. Sebelum kita lihat kamar-kamar di area lantai 2 ya, aku mau nunjukin satu desain detail yang menurut aku keren banget. Nah, ini kamar mandi. Tapi yang bikin aku salah fokus itu adalah ini. Jadi kalau kita lihat tadi fasad di depan ya, itu ada 2 jendela mati itu. Sebenarnya dia conceal area kamar mandi lantai 2 ya. Nah, ini menjadi inovasi desain yang menurut aku belum pernah aku lihat sebelumnya di rumah-rumah yang biasa kita review. Jadi seperti aku selalu bilang kan, kalau kamar mandi itu nggak boleh lembab. Jadi tetap harus ada pencahayaan alami dan ventilasi alami ya. Nah, ini menjadi ide yang sangat bagus sekali dalam mendesain rumah. Jadi dia ini ada double fasad. Satunya fasad yang di depan itu untuk memasukkan si cahaya alami, dan di atas itu tuh dia agak terbuka, jadi tetap bisa masukin udara alami. Nah, kalau kita lihat di sini juga sebenarnya jendelanya nggak full tutup sampai atas ya, jadi dia tetap ada si ventilasinya tuh dan udaranya tuh tetap bisa masuk. Jadi itu satu inovasi desain yang mau tahu bagus banget sih untuk di rumah ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pilihan material di kamar mandi sendiri, ini hanya simple terrazzo dan lantainya yang motif stone gitu ya. Jadi ini lebih ada sedikit permainan material, nggak terlalu monokrom seperti yang di bawah. Oke, next ada master bedroomnya. Ini cukup besar ya, mungkin sekitar 2,5 kali 3 meteran ish. Nah, ini sudah lengkap semua, di sini ada built-in wardrobe-nya, terus dia juga cukup untuk naruh si bed, mungkin queen bed atau king kalau memang betul lebih besar. Nah, di ini juga ada jendela kecil ya di sebelah sana, jadi dia tetap ada konsep tadi cross ventilation. Jadi di mana udara dari jendela yang sebelah sana dan yang ini akan saling exchange gitu ya. Ini bagus banget. Nah, ini juga jendelanya cukup besar gitu ya, jadi cukup sebenarnya kalau nggak mau yang harus dibuka juga nggak apa-apa, karena ini cukup banget untuk masukkan pencahayaan alami dan udara. Kalau lihat dari konsep interiornya sendiri, ini sangat Japandi minimalis ya, nggak banyak yang aku bahas ini, cuman mau point out aja perbedaan dari Japandi itu biasanya dia akan menggunakan warna-warna kayu yang lebih muda.
Nah, ini ada detail yang menarik banget. Nah, teman-teman kalau misalnya kamarnya tuh AC di mana ya? Nah, aku rasa dia nggak naruh AC di sana. Karena nanti outdoornya akan kelihatan dari telat, nggak bagus ya. Jadi, dia itu naruh di dalam sini. Gitu. Kalau kita lihat itu di atas built-in kabinetnya, dia itu ada kisi-kisi lubang gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk nafas. Oke, biasanya kalau kita ngeliat laundry itu pasti naruh di bawah. Kalau ini unik. Nah, dia ini sebenarnya ada semacam kayak aku selalu bilang inner courtyard ya, tapi ditaruhnya di lantai 2. Nah, dia itu di sini dimanfaatkan sebagai ruang laundry untuk jemur dan ini ada akses tangga monyet untuk ketoren atau service area yang di atas. Jadi prinsip aku sih sebenarnya sederhana. Kadang laundry room tuh nggak perlu dibikin jelek, ini bisa bagus. Dan ini kita lihat dia naruh karpet sintetis tuh, jadi di sini bisa jadi semacam area gitu ya untuk dia ada break gitu dari kamar-kamar gitu. Jadi di sini bisa misalnya nggak mau jadi laundry dimanfaatkan sebagai ruang teras gitu ya, lantai 2 juga sudah bisa. Nah, yang terakhir adalah di sini kamar anak. Memang nggak di dekor interior ya, tapi dia aku mau point out dia cuma punya satu bukaan kecil gitu. Nah, kalau kita lihat ini, walaupun bukaannya terkesan kecil dan nggak terlalu besar, tapi sebenarnya dia itu bisa banget untuk masukkan penghawaan dan pencahayaan alami ya. Jadi memang sebenarnya prinsip aku tuh sederhana. Kita itu jendela nggak perlu terlalu besar, apalagi tadi negara tropis ya. Jadi yang penting placementnya tepat. Jadi dia tetap berfungsi gitu. Jadi kalau misalnya kita naruh jendela gede-gede banget tuh sebenarnya nggak bagus juga tuh guys, karena kita di negara tropis jadi biasanya lebih panas kalau kita masukin terlalu besar kacanya. Nah, ini juga tadi record yang tadi sebenarnya fungsinya dia itu juga untuk memasukkan pencahayaan alami. Jadi si koridor ini tidak gelap. Jadi whoever design this ini sangat memanfaatkan ruang-ruang yang bisa dia masukkan pencahayaan alami. Oke guys, edisi Linear Indonesia nge-review kali ini sampai sini dulu. Stay tune untuk rumah-rumah unik lainnya. Jangan lupa untuk follow, like, and subscribe to our channel. Bye-bye. See you next time.